Anis akan menjelaskan mengenai PPT UTS Biokimia Farmasi. Yang pertama, penjelasan istilah dari yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Yang kedua, istilah glikogenolisis, yaitu proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang ketiga, istilah dari glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang keempat, istilah dari metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang serta berjalan dengan baik. Yang kelima, istilah katabolisme. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Dan yang terakhir atau yang keenam, istilah dari anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Soal kedua yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. 3 tahapan dalam respirasi aerob yaitu glikolisis, proses pemecahan molekul C6 atau glukosa yang menjadi senyawa asam pirufat atau dikenal dengan rumus kimia C3 siklus Krebs. Reaksi molekul aseil COA yang kemudian menghasilkan oksaloasetat dan asam sitrat. Transport elektron, reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang akhirnya menghasilkan H2O. Energi berupa ATP. Respirasi aerob memerlukan oksigen, proses yang terjadi dalam matriks mitokondria untuk memecah senyawa organik ke anorganik menghasilkan energi dalam respirasi anaerob. Proses respirasi anaerob yaitu glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Di respirasi anaerob, hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen yaitu asam pirufat, asetaldehida, dan selanjutnya membentuk asam latnat atau etanol. Respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya.
dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di. Soal nomor 4, energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Yang pertama, oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori pada orang dewasa. Total kebutuhan energi rata-rata 39 kilogram pada pria dan 34 kilogram pada wanita. Sekitar 20 kilogram digunakan sebagai metabolisme basal yang diperlukan untuk mempertahankan integritas membran sel dan tugas lain yang memerlukan energi untuk membuat kita tetap hidup. Pada keadaan istirahat, mengeluarkan kalori basal kira-kira sekitar 1,1 per menit, yang memerlukan sekitar 200 sampai 250 ml oksigen per menit pada seorang pria dengan berat badan 70 kg untuk oksidasi nutrein. Semakin meningkatnya tingkat aktivitas di atas keadaan basal, kebutuhan kalori dan oksigen semakin meningkat sebanding dengan mengeluarkan energi yang dibutuhkan. Yang kedua, nilai kalori dari karbohidrat, lemak, dan protein sekitar 4,1 gram, 9,3 gram, dan 4,1 gram secara berurutan. Lemak mencakup sebagai besar dari tempat penyimpanan energi karena masanya yang lebih besar dan nilai kalori yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bentuk utama dari energi kimiawi yang disimpan dalam tubuh adalah lemak. Tingginya densitas kalori dan sifat hidrofobik dari trigliserida memungkinkan penyimpanan energi yang efisien tanpa adanya akibat osmotik yang merugikan. Soal nomor 5 yaitu penyakit yang terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau diabetes. Yang pertama, diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Yang kedua, timbulnya penyakit. Yang pertama, berat badan berlebih atau obesitas. Yang kedua, distribusi lemak perut yang tinggi. Yang ketiga, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga. Yang keempat, ras kulit hitam, Hispanik, Native American, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Yang kelima, usia di atas 45 tahun walaupun tidak menutup kemungkinan dapat menjadi sebelum usia 45 tahun. Yang keenam, kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal tapi tidak cukup tinggi untuk diklarifikasi sebagai diabetes. Dan yang ketujuh, wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Yang ketiga, penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa
yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Yang keempat, pengolahannya yaitu perubahan pola hidup sehat dengan cara yang pertama, menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi. Yang kedua, meningkatkan makanan tinggi serat. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu. Yang keempat, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal. Yang kelima, menghindari atau berhenti merokok. Yang keenam, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol. Yang ketujuh, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka. Dan yang kedelapan, memeriksa kondisi kesehatan mata secara itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.